Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Oktavianti, mahasiswa IAIN Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makalah dari tugas mata kuliah pengembangan pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak dosen Sobari Waluyo Sejati MPD. Ya, di sini saya akan menjelaskan makalah tentang manajemen pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Menurut bahasa, manajemen berasal dari kata kerja to manage yang artinya mengelola. Sedangkan menurut istilah, manajemen yaitu suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, material, modal, secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tentang pengertian pengembangan. Secara umum, pengertian pengembangan adalah suatu pola perubahan, baik secara perlahan maupun secara bertahap. Definisi pengembangan menurut ahli yaitu menurut Seals dan Rickey bahwa pengembangan adalah proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. Nah, untuk pengertian selanjutnya yaitu pengertian sumber daya manusia. Menurut Nawawi, pengertian sumber daya manusia ini dibagi menjadi dua pengertian, yaitu menurut mikro dan menurut makro. Menurut makro, sumber daya manusia adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang belum memiliki pekerjaan. Secara mikro, bahwa pengertian sumber daya manusia adalah orang atau manusia yang telah bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut sebagai personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang fungsi dan konsep dari pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah. Dari yang pertama tadi kan kita sudah tahu mengenai pengertian manajemen, bahwasanya manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah ini tentu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi atau kinerja suatu karyawan atau pekerja di dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi atau kinerja di dalam pekerjaannya dan untuk lebih berperan dan bertanggung jawab di masa yang akan datang. Nah, untuk pengembangan sumber daya manusia ini tentu menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan karena sumber daya manusia ini juga berpengaruh di dalam suatu organisasi atau lembaga, ya tentunya seperti lembaga pendidikan ya. Nah, maka dari itu perlu adanya pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah supaya sumber daya manusia ini lebih meningkat atau lebih berkualitas tentunya. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini
seperti pengembangan kreativitas para pekerja, seperti kompetensi para pekerja, keahlian para pekerja itu perlu diperhatikan, karena bila tidak maka kualitas sumber daya manusia itu juga akan menurun. Jadi perlu adanya pengembangan atau pelatihan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah. Menurut Nasir Usman, untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki beberapa cara. Yang pertama melalui pendidikan dasar sampai pendidikan perguruan tinggi. Yang kedua melalui pendidikan dan pelatihan sistematik maupun informal di tempat kerja. Dan yang ketiga yaitu pengembangan diri sendiri atau inisiatif untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk jenis-jenis pelatihan atau pengembangan dibagi menjadi 4, yaitu pelatihan kreativitas, yang kedua pelatihan ulang, ketiga pelatihan lintas fungsional, dan keempat pelatihan tim. Nah, untuk pengembangan keterampilan dan sikap ini dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode praktis, yang kedua metode simulasi. Nah, untuk metode yang pertama, metode praktis ini biasa digunakan di sebuah perusahaan ya. Metode praktis ini biasa digunakan untuk mengembangkan pegawainya dengan menggunakan teknik on the job training. Ya, biasa di sebuah perusahaan pasti ada seperti kegiatan training itu tentu memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan keterampilan dari pegawai yang masuk di perusahaan tersebut. Seberapa sih keterampilan yang dimiliki pegawai tersebut, atau seberapa besar sih, seberapa dalam bakat yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode simulasi, ini dilakukan di luar tempat kerja atau di luar lingkungan kerja, namun dengan menggunakan usaha simulasi yang dilakukan di tempat kerja. Nah, metode yang digunakan dari metode simulasi ini biasanya seperti metode studi kasus, role playing, business game, festival, dan laboratorium. Nah, adapun prinsip yang dilakukan untuk menjalankan suatu pengembangan seperti motivasi, range hormone, kemudian laporan kemajuan, kemudian praktek dan perbedaan individual. Semua ini dilakukan untuk pengembangan dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang pengembangan madrasah aliyah yang unggul. Pengembangan madrasah aliyah yang unggul perlu dilakukan agar madrasah aliyah tersebut mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas ini nantinya mampu memiliki karakter yang baik untuk bersaing di luar atau di sebuah lapangan pekerjaan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan madrasah aliyah yang unggul diantaranya yaitu menciptakan pola pikir kolektif. Yang kedua, membuat inovasi secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Keempat, meningkatkan kualitas sistem rekrutmen siswa didik baru. Kemudian menciptakan kepemimpinan yang terbuka dan berprinsip. Dan yang terakhir yaitu dengan menciptakan pelatihan dan pengembangan keguruan. Sekian penjelasan dari makalah yang telah saya dan kelompok saya
buat dan diskusikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.